Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami, Maco Math Concept. Nah, pada video kali ini kita akan membahas prediksi TPS UTBK tentang tes penalaran umum, ya. Nah, jadi perlu kamu ketahui untuk tes penalaran umum sebenarnya ada dua mata pelajaran di dalam, yaitu yang pertama nanti bahasa Indonesia, yang kedua ada matematika. Nah, khusus di sini kita hanya membahas matematika saja ya. Tapi matematika pun sebenarnya ada 4 materi pelajaran yang ada di dalam ya, 4 topik. Yang pertama nanti ada pecahan, yang kedua ada deret angka ya, barisan bilangan atau barisan huruf itu sama ya. Yang ketiga nanti ada pola bilangan pada gambar, biasanya ada gambar, ada polanya di dalam. Yang terakhir ada interpretasi data. Tapi yang keempat ini, khusus untuk yang keempat, interpretasi data kita tidak akan bahas di sini karena sebenarnya sudah pernah kami bahas di video sebelumnya. Nah, kalau misalkan kamu mau tonton, kamu boleh klik yang ini ya. Video yang ini muncul di situ ya. Nah, jadi di sini kita hanya membahas 3, yaitu apa? Yang pertama tadi pecahan, ya, barisan bilangan, lalu pola bilangan pada gambar. Nah, tanpa lama-lama langsung saja kita mulai. Nomor 1, yuk kita baca sama-sama. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Jadi di sini ada tanda pertidaksamaan ya, lebih kecil. Nanti kita menentukan mana yang benar. Nah, kalau misalkan kalian mau menentukan pecahan mana yang lebih besar atau yang lebih kecil, sebenarnya ada rumus yang simple. Artinya kalau misalkan kita begini, misalkan ada pecahan A per B, lalu sudah kita judge di sini bahwa dia katanya lebih kecil dari P per Q. Oke, P per Q. Nah, untuk menentukan pernyataan ini benar atau salah, atau kalau misalkan kalian sudah menjudge ini benar, maka nanti ini langsung kita kalikan. Dia tidak akan berubah nilai ya. Artinya kalau kita kali silang A kali Q, berarti ini akan benar A kali Q ya, pasti lebih kecil juga dari B kali P. Oke, B kali P ini nggak akan bisa berubah lagi. Oke ya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini langsung saja kali silang. Mana yang hasilnya lebih besar, maka itu yang lebih besar. Nah, coba kita perhatikan. Kalau yang pertama, kalau kita kalikan ini kemari. Oke. Oke, 3 kali 9, 27 gitu ya. 27 ini 16. Ternyata 27 lebih besar dari, ternyata 27. Oke, kita buat di sini ya. Ini 27. Kita kalikan ini ternyata 16. Terbalik. Harusnya tandanya gini dong, gitu ya. Berarti yang ini pernyataan yang salah. Nah, yang kedua, kalau misalkan kita kalikan 7 kali 2, ini pastinya 14, gitu ya. 14, lalu kita kalikan 3 kali 5, ini 15. Nah, masih benar ya. 14 lebih kecil dari 15, masih benar. Tapi kalau misalkan ini kita kalikan kemari, berarti hasilnya kan 39. Oke, 7 kali 4 itu 28. Ya kan, harusnya tandanya seperti ini. Ternyata terbalik. Nah, berarti dari pernyataan ini bahwa yang B ini salah juga. Nah, kita cek yang nomor 3. Kalau misalkan nanti di sini kita kalikan 4 kali 5, ini kan hasilnya 20. Oke, ini 2 kali 13, ini 26. Ternyata lebih besar 26. Benar ya? 20 lebih kecil dari 26, enggak masalah. Coba yang ini, kita kalikan lagi. 2 kali 7, ini 14. Lalu ini 5 kali 3, 15. Ternyata lebih kecil 14 dari 15. Oh, tandanya benar. Ini benar, maka jawabannya adalah C. Nggak usah dicek yang bawah lagi. Nah, kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Coba kita perhatikan sama-sama. Jika X di antara 1/12 sampai 1/6, manakah nilai X di bawah yang mungkin? Artinya kita mau menentukan mana-mana aja di antara keempat pecahan ini yang berada di antara 1/12 sampai 1/6. Jadi coba kita perhatikan. Kalau misalkan kita perhatikan pernyataan yang di atas, di sini kan pembilangnya 1 ya, pembilangnya 1. Maka ini supaya memudahkan perhitungan atau memudahkan untuk menentukannya, maka coba kita arahkan pembilangnya menjadi 1. Bagaimana cara mengarahkan pembilangnya menjadi 1? Ya simple. Contoh yang pernyataan 1 ini, ya kan? Kita bagi-bagi supaya pembilang ini kan pembilangnya 2. Supaya pembilangnya jadi 1, ya jelas harus dibagi 2. Maka nanti atas bawah harus kita bagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1 per. Oke. Ini 9 bagi 2 itu pasti 4,5. Oke. Nah, yang ini. Oke, yang ini bagi 2 ini 1, ini bagi 2 7,5. Nah, ini kalau misalkan dibagi 2, ini 1, yang ini 12,5. Nah, yang ini kalau misalkan kita bagi ini nggak usah ya, langsung 1/10, ini nggak ada masalah. Nah, sekarang coba kita perhatikan.
mana bilangan yang berada di antara 1/12 sampai 1/26, pastinya nanti penyebut dari pecahan itu berada di antara 12 sampai 6. Ya, atau 6 sampai 12. Coba, yang mana aja di antara pecahan ini yang penyebutnya di antara 12 sampai 6? Kita lihat sama-sama. Kalau misalkan kita lihat, oh ini salah kan? Ya, tidak berada di antara itu ya. Kalau satu salah, biasanya 3 otomatis salah. Jelas, 12,5. Nah, kalau misalkan seperti itu langsung kita cek yang nomor 2. 7,5. Apakah berada di antara 6 sampai 12? Ya jelas, karena 2 benar, pastinya 4 juga benar. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, itulah untuk nomor 2. Nah, kita lanjut soal nomor 3 dan nomor 4 ini satu tipe soal. Kita baca dulu petunjuknya. Untuk soal nomor 3 sampai nomor 4 dan nomor 4, temukanlah suku yang salah. Kita mau menentukan suku yang salah. Oke, ini ada diminta suku yang salah dari barisan yang diberikan. Jadi sebenarnya ini permasalahannya lebih kompleks ya. Artinya kalau seandainya kalian mengerjakan soal seperti ini, biasanya kalian mengisi suku yang kosong gitu ya, suku yang kosong. Yang mau di awal, tengah atau akhir, yang penting yang kosong. Tapi yang ini kalian harus tentukan dulu bentuk sukunya atau keteraturannya, barisannya ya. Lalu kalian tentukan mana yang tidak sesuai dengan aturan tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, coba kita tentukan dulu apa polanya ya, apa polanya. Nah, yang pertama, kalau misalkan kita cek yang nomor 3. Oke, kita cari pola. Biasanya untuk mencari pola kita cari yang terdekat dulu ya. Yang terdekat. Kalau misalkan tidak ada pola, kita cari langkah 1 ya, atau selang 1. Nah, coba kalau misalkan kita arahkan ke sini, apa pola yang kita peroleh? Apakah itu jumlah ya, tambah atau kurang, kali atau bagi? 8 ke 14. Kalau seandainya kita ambil selisih, berarti ini selisih 6 ya, tambah 6. Tapi ke sini udah nggak cocok lagi ya kan? 6 ini kan 12 gitu ya. 6 12 kalau misalkan ke sini 48 kurang 26 itu kan 22 gitu ya. Udah nggak pas lagi. Ini 6 12 22 udah nggak pas. Tapi kalau 6 12 24 masih mungkin ya. Oke, nggak pas. Nah, kalau misalkan kita coba bentuknya kita kali 2. Andaikan kita kali 2, ini kita kali 2. Oke, cuman kalau 8 kali 2 kan masih 16 ya. Coba kita kurang 2 supaya peroleh 14, pas. Berarti 8 kali 2 16 dikurang 2 14. Oke, kita lanjut. Masih benar nggak? 14 kali 2 berapa tuh? Oke, 28 supaya 26 kurang 2. Oke, sah, benar ya. Nah, coba kita arahkan ke sini. Otomatis biasanya seterusnya mengikut ya, seterusnya mengikut. Berarti 26 kali 2. Coba 26 kali 2 ini harusnya dikurang 2, benar. Ini kali 2 kurang 2. Ini juga kali 2 kurang 2. Ini juga kali 2 kurang 2. Oke, pas nggak gitu ya? Coba kalau misalkan yang tadi benar kemari ya kan, kemari benar nggak itu? 26 kali 2 26 kali 2 52 ya. Dikurang 2 harusnya ini 50. Coba tes, ini 50. Oke, berarti yang salah langsung ketemu 48. Cuman coba tes ke sana lagi, bisa nggak? 50 kali 2 ya. 50 kali 2 100 kurang 2 48. Oh, benar ya. Benarlah, ini harusnya 50. Oke, berarti yang mana yang salah? Otomatis yang salah itu adalah si 48. Maka jawaban yang benar adalah D. Itulah suku yang salah. Coba kita cek lagi yang nomor 4. Nah, kalau misalkan yang nomor 4 ini kita ikuti keteraturan di atas. Coba kita cek. Nah, ini kita cari dulu langkah 1. Kalau misalkan kita cek langkah 1, kira-kira kalau misalkan kita gunakan selisih gitu ya, 13 dikurang 8 atau 8 tambah berapa supaya 13? Ini 5 ya. Oke, 5. Ini masih enak, ini berapa? 8 ya, 8. Oke, belum ada keteraturan kelihatan. Coba kita teruskan. Ini kita peroleh 32, ini 11 ya. Oke, 21 tambah 11 32. Oh, oke, ternyata kelihatan di sini ini selisihnya 3 ya. Oke, ini tambah 3, ini juga tambah 3. Oke, baru dapat polanya. Maka nanti di sini kalau seandainya kita teruskan polanya, ini pasti ikut tambah 3. Oke, ini juga tambah 3. Yang terakhir ini juga tambah 3 gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan tambah 3 di sini pastinya ini 14. Nah, ini tambah 3 pastinya ini 17 ya. Tambah 3 lagi pasti 20. Oke, ini kebetulan kalau misalkan sekilas benar ya. 63 tambah 20 83. Oke, belum dapat yang salahnya. Coba kita ulang dari awal. Ini tambah 5 13 tambah 8 21 tambah 11 32 benar ya. Tambah 14 46. Oke, harusnya ini 46.
Oke ya, harusnya 46, sementara dia tulis 47, maka yang salah itu 47. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Jadi ini sebenarnya sama dengan pola barisan angka ya, cuma bedanya sini dibuat ke huruf. Jadi tugas kita pertama sini adalah ya harus kita hafal dulu A sampai Z dan nomor di bawahnya. Kalau memang nggak hafal, ya tulis di buram-buramnya. Oke, sekarang coba kita mulai. P ini kan kalau kita buat ini kan 16 ya. Oke, ini kita buat jadi 16. Nanti kalau C ini jelas ya, ini 3 ya. Oke, ini nanti 18 ya. Ini 6 ya. Oke, kalau T nanti ini 20, ini 9. Oke, nanti ini 22. Oke, ini 12 ya. JK. Oke, KL. Oke, sekarang kita lihat dulu polanya. Sekarang kalau yang tengah ini gampang aja ya. Oke, yang tengah ini kan tambah 2. Oke, ini kita buat plus 2 ya. Oke, yang ini kemari plus 3. Yang ini kemari ini plus 4 ya. Oke, maka otomatis ini kemari pastinya adalah plus 5. Maka yang tengahnya pasti 17. Oke, ini yang pertama. Oke, sekarang kita lihat yang ini. Yang ini polanya ini kan kemarin 16 ke 18, ini kan ternyata cuma tambah 2. Oke, 16 ke sini tambah 2 lagi. Ini kemari tambah 2 ya. Ini kemari tambah 2. Oke, berarti ini jadi 24. Oke, 24. 24 itu oke, coba huruf apa yang 24? Oke, pasti X ya. Oke, maka di sini tinggal kita ganti adalah huruf X. Oke, sekarang kita lanjut. Ini C. Ini sekarang ini kita lihat yang ini. Ini kan kemari tambah 3. Oke, ini plus 3 ya. Yang ini juga kemari tambah 3. Yang ini juga kemari tambah 3. Yang ini kemari tambah 3. Pastinya 15. Oke, 15 itu pastinya huruf O. Oke, maka nanti ini X 17 O. Oke, maka jawabannya adalah cantik. Itu dia. Oke, dengan cara yang sama. Ini nomor yang ke-6 juga sama. Oke, ini harus diingat ya. Ini kan 1, bisa ya. Oke, ini 25 ya. Oke, ini kita buat 25. Yang ini 4 ya. Oke, ini 2. Oke, ini 22 ya. 20. Oke, ini 22. Oke, 22. Di sini ini 6 ya. Oke, sekarang ini 4. Oke, ini 18 ya. Oke, ini 18. Ini 8 ya. Oke, ini titik-titik. Oke, kita lanjut kemari. K ini J. Ini berarti ini 11 ya. 11 ini 7. Oke, ini 12. Oke, sekarang lihat lagi polanya. Coba sekarang perhatikan dulu. Yang ini A, ini B. Oke, atau ini polanya ya. 2, ini 4. Berarti kita lihat ini kan tambah 1, di sini tambah 2. Oke, berarti nanti harusnya tambah 3. Maka ini kan 7. 7 itu pasti G. Oke, di sini maka nanti depannya ini pasti G. Sekarang lihat yang atas. Oke, yang tengahnya. Oke, ini 20 ini kemari, ini kan kurang 3. Di sini kemari ini kurang 4. Di sini kemari ini kurang 5. Oke, kurang 5 ya. Oke, kurang 5. Maka ini pasti 13. Oke, 13 ini huruf apa di 13? Oke, J10 ya. Berarti KLM. Oke, maka ininya pasti M. Oke, ini GM. Oke, kalau kita lihat dari jawaban GM hanya ini pilihannya. Oke, maka otomatis jawabannya pasti B. Nggak usah kita buat seri yang ketiga ya. Pola yang ketiganya. Bisa ya? Oke, sekarang nomor yang ke-7. Oke, ini kan pola bilangan dalam gambar. Jadi ingat, tugas kita di sini kan mengotak-atik angka. Jadi nanti kalau ketemu soal seperti ini, jangan pula pusing duluan. Lihat dulu angka kuncinya atau kotak kuncinya. Jadi lihat, ini kalau kita lihat secara sekilas, ini kan yang tengah ini semua bilangan berpangkat 3. Oke, berarti ini kan boleh kita ganti jadi 4 pangkat 3. Yang ini 1 pangkat 3, ini 3 pangkat 3. Ini nggak tahu kita berapa pangkat 3 ya. Yang pasti pangkat 3. Kalau kita lihat jawaban juga semua pangkat 3 ini. Oke, sekarang kita lihat. Ini kan 7 sama 3. Apa hubungannya ke 4? Ternyata kita kurang. Oke, maka di sini boleh kita ganti. Oke, kotak yang pertama ini kan boleh kita ganti. 64 itu ternyata sama aja dengan 7 kurang 3. Oke, ini dipangkatkan 3. Oke, kita lihat lagi kotak yang ini. Oke, berarti oke, 1 ini boleh kita ganti. Jadi ini 5 kurang 4, ini pangkatkan 3. Oke, kita lihat kotak yang ini. Berarti 27 ini ya. 27 ini ternyata sama dengan 11 kurang 8 pangkat 3. Oke, sekarang ini yang mau tanya. Oke, ini kita buat tanda tanya ya. Sama dengan, berarti tinggal kita kurangkan. 8 kurang 2 pangkat 3. Oke, ini kan 6 ya, pangkat 3 jadi 216. Oke, maka di sini jawabannya adalah dodol. Itu dia.
Oke, kita lanjut nomor yang ke-8. Ingat, ini kan dikasih 2 dulu polanya, baru cari yang lain. Berarti ini lebih dari 1 pola yang bisa kita temukan. Jadi nanti ingat, harus nanti sama pola ini dengan yang ini, baru kita lanjut dengan yang ini. Oke, sekarang kita cek dulu. Ini 25, 17, 6. Oke, kalau kita tambahkan ini ke sini, kita kali 2 pun nggak ada hubungannya ya, nggak ketemu. Kita tambahkan pun ini ke sini, nggak ada hubungannya. Oke, dengan pola yang sama, ini kita tambahkan, kalau kita kali 2 pun kemari, karena ini yang mendekat, nggak ada juga hubungannya. Kita tambahkan juga ini, nggak ada hubungannya. Sekarang coba kita otak-atik kira-kira angkanya. Kalau ini kita jumlahkan yang atas, ini kan 42. Ada nggak hubungannya kemari? Ada, ternyata kelipatannya. Oke, harus kita buktikan juga di sini. Oke, sekarang biar bisa kita tuliskan di sini. Ini kan kok bisa saya ganti 25 ditambah 17. Oke, mari ditambah 17 ya. Ini kan ternyata boleh saya ganti 6 kali anggaplah K. Oke, nggak tahu kita berapa K-nya. Dengan pola yang sama nanti harus berlaku yang ini. Berarti kita buat sini 38 tambah 18, ini sama dengan 8 kali K. Dan ingat, nilai K-nya harus sama. Kalau nggak sama, ya harus cari lagi pola yang lain. Oke, sekarang kita buktikan. Ini kan 42. 42 ini 6 kali 7 ya. Oke, ini kan 56. 56 ini 8 kali 7. Ternyata dari sini dapatlah nilai K itu sama dengan 7. Oke, maka dengan pola yang sama ini sudah bisa kita kerjakan. Berarti bisa tinggal kita ganti 89 tambah, oke, 16 ya. Ini misalnya kita anggap X, ini yang mau dicari X. Oke, maka ini sama saja bisa kita ganti sama dengan ini X kali K. K-nya tadi sama dengan 7, berarti ini boleh kita ganti 105 ya. 105 sama dengan ini jadi 7 kali X. Oke, maka sama-sama kita bagi 7, dapatlah X-nya sama dengan 15. Maka di bilangan sini harus 15. Oke. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Namun kalau ada yang masih bingung boleh bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan video kami seterusnya. Bye bye.